Kemudian kita masuk ke bagian ketiga tadi, itu kuat lentur minimum. Jadi kuat lentur minimum, ya di sini ada persyaratan harus memenuhi persyaratan SNI 2847 2019 pasal 18732. Persyaratannya adalah jumlah momen kolom, sigma momen kolom harus melebihi 1,2 sigma momen balok. Ya, ini pasalnya. Jadi yang MNC itu ada sigma momen nominal kolom. Ini yang harus lebih besar pada 1,2 sigma momen balok. Yang jadi catatan di sini, momennya momen nominal yang dicek memenuhi syarat atau tidak, bukan momen ultimate. Jadi di sini saya buat catatan merah, ya, MN dan bukan MU. Nanti di kuliah berikutnya, ya, saya akan sampaikan MN-nya, cara menghitung MN seperti apa. Otomatis PR3-nya akan terjawab. Di sini ada PR3, ya, PR3. Apa bedanya MN dan MU? Jadi nanti kalau disimak, diikuti kuliah ini terus, otomatis PR-nya akan terjawab. Maka itu, ya, PR 1, 2, 3 ini, ya, kita beri waktu diselesaikan, dan waktu paling lambat 1 minggu sudah dikumpul. Nah, kita lihat persyaratan tadi itu. Persyaratan bahwa sigma momen kolom, ini kolom sigma momen kolom, ini ada kolom sigma momen kolom atas dan momen kolom bawah. Ini kalau disigmakan, dijumlahkan, harus lebih besar pada sigma momen nominal, ya, balok 1,2. MN balok kanan dan MN balok kiri. Jumlahnya dikalikan 1,2, ini harus lebih kecil pada sigma momen kolom atas ditambah dengan sigma momen kolom bawah. Kita coba ngecek, coba menghitung, ya, menghitung momen nominal balok. Jadi tadi momen nominal balok itu bukan dari momen ultimate yang didapat di slide yang ini, atau dari hitungan program atau hitungan statika lainnya, ya, tetapi itu dihitung berdasarkan tulangan yang sudah terpasang. Jadi tulangan ini 7 diameter 25, tulangan negatif ini sudah dihitung berdasarkan momen yang bekerja pada balok. Kemudian menghitung momen nominal adalah dengan berdasarkan tulangan yang terpasang, ya. Coba kita lihat di sini, ya, yang tulangan terpasang di sini, ya, dengan tulangan negatif, ya, tulangan negatif 7 diameter 25. Di dalam menganalisis beton kita menghitung A, ya, sudah ada formulanya, didapat A-nya 143,47 mili, kemudian dihitung MN-nya. Nah, MN ini yang dihitung berdasarkan jumlah tulangan, di mana sini ada AS itu adalah luas tulangan 7 diameter 25. Kemudian di mutu baja, ini FC price adalah mutu beton, kemudian ini lebar balok yang B-nya, ya. MN-nya dihitung berdasarkan AS kali FY, ya, dikali D kurangi A per 2, sehingga diperoleh 707.629.580 Newton milimeter, ya. Dan ini sama yang 4 diameter 25 juga demikian, momen positif dihitung mendapatkan MN-nya. Jadi sekali lagi, MN ini diperoleh dari luas tulangan terpasang. Ini sebesar ini 428 juta sekian-sekian, ya, Newton milimeter. Nah, MN balok kiri yang tadi 707 juta menjadi 707,63 sekian-sekian kilo Newton meter, ya, kalau jadikan kilometer. Kemudian ini dia yang di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan 428 atau 0,46 kilo Newton meter. Nih, ya. Jadi kita sudah dapat menghitung momen nominal kiri dan kanan balok.
tentu yang harus kita hitung lagi momen nominal kolom. Jadi momen nominal kolom kita hitung berdasarkan PU-nya yang dihasilkan dari statika, ya, dari PU-nya, dari statika, bukan dari tulangan. Mengapa? Timbul pertanyaan, mengapa? Ya, pertama, untuk memudahkan perhitungan. Kedua, kalau kita menghitung dengan PU sudah lebih besar pada momen nominal balok, otomatis sudah terpenuhi. Karena kalau kita menghitung momen nominal dari tulangan, pasti lebih besar pada PU yang ada. Ya, pasti lebih besar pada PU yang ada. Maka kita boleh mengambil PU karena dengan P ultimate kita hitung lebih besar 1,2 sigma momen nominal balok, dia sudah terpenuhi, otomatis dengan 12 tulangan diameter 25 lebih terpenuhi lagi, ya, otomatis terpenuhi. Jadi ini kita ambil dari yang momen atasnya, BD, di sini BD, B ke arah D, ya, 3.704, di sini kita ambil. Kemudian di diagram interaksi akan kita peroleh, ya, 3.704 kita akan peroleh di sini dari diagram interaksi ini kita tarik ke bawah, inilah MN-nya. Nah, maka itu diperoleh MN-nya adalah, ya, sebesar kalau dikalikan dengan pi menjadi 515 kilonewton meter. Inilah di PMN-nya, ya, PMN-nya. Jadi kalau pi-nya 0, ini pi-nya, kalau MN-nya, tadi PMN 5,515 itu didapat dari grafik. Untuk menghitung MN, maka dibagi 0,65, di mana 0,65 itu adalah pi. Sehingga diperoleh MN kolom atas adalah 792,31 kilo Newton meter. Nah, dengan cara yang sama, untuk kolom CE, ini kolom CE sebesar 4.424 kita ambil dan didapatlah PMN-nya adalah 429 dan didapat MN kolom bawah 429 dibagi 0,65 dibagi pi menjadi 660. Nah, kita periksa, ya, kita periksa apakah memenuhi syarat. Kita kumpulkan tadi yang 707,63, ya, MN kolom bawah, kemudian MN kolom MN balok kiri, MN balok kanan yang 428, ya, kita periksa, kita masuk ke sini 1,2 sama dengan 6/5, ya. Ini yang kolom. Jadi dijumlahkan MN kolom adalah 1452,31 lebih besar pada 1363,308. Jadi lebih besar pada 6/5 atau 1,2 MN balok, sehingga terpenuhi, ya, terpenuhi pasal 18.732, atau dikatakan kalau terpenuhi ini sudah memenuhi persyaratan serem kolom beam terpenuhi. Nah, kita coba sini ada catatan dulu, ada catatan, ya. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa harusnya momen nominal bukan dari PU, tapi boleh diambil yang PU-nya. Ya. Tetapi kalau kita melihat dari buku Agustiawan, ya, jadi yang dari videonya dengan yang di buku ada sedikit berbeda untuk mengambil momen-momen yang bekerja PU pada kolom, ya. Kita lihat sini, ini bukunya hanya saya tampilkan. Kalau saya baca di sini agak kabur. Kita ambil sini, ya. Ini yang kita ambil, ya. Jadi dari buku kita salin ke sini, ya. Di mana MN kolom di sini 515 ini MN kolom BD, ini B ke arah D. Jadi BD 3.704 ini dia. Kalau kita ambil dalam diagram interaksi kolom adalah 515, momennya MN-nya adalah 515 kilonewton. Kemudian yang BC ini, ya,
BC PU-nya adalah 476 kN, diambil di diagram interaksi, diperoleh MN-nya 472 kN. Kemudian CB, di sini CB tidak ada, kita ambil sama, ya kita asumsikan berat sendiri diabaikan, bahwa CB sama dengan 4076, itu PU-nya, diperoleh MN-nya adalah 472. Kemudian yang ini CE, PU-nya adalah 4424, ya, diperoleh MN-nya adalah 429. Dan kita periksa, di sini ada dua yang kita periksa. Yang pertama yang join di B, ya, yang ini 515 dengan 472 kita tambahkan, dibagi 0,65, karena 0,65 adalah pi-nya, diperoleh 1518, lebih besar pada 6/5, ya, MN balok. Yang tadi MN balok sudah kita hitung 1363,3. Kemudian di join kedua kita periksa, ya, diperiksa di join kedua, di mana momennya adalah 429 dan 472 dibagi dengan pi 0,65 diperoleh 1386, lebih besar pada 6/5 momen nominal balok, sehingga kedua-duanya terpenuhi. Jadi sumbernya di video Agustiawan dengan sumbernya di buku berbeda cara menghitung, dan yang dihitung objeknya juga berbeda, ya, juga berbeda. Tapi setelah saya tampilkan dua-dua ini, hasilnya tetap terpenuhi. Ya mungkin Agustiawannya kalau nonton, mungkin beliaunya bisa memberikan semacam penjelasan nantinya, ya, yang dipakai adalah yang seperti yang di bukunya atau di videonya.